Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat seluruh calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian hari ini? Baik ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita mau ceritakan dulu tentang keyakinan kelas kita. Bahwa keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang harus kita jaga atau harus kita lakukan agar kelas kita itu menjadi lebih baik, lebih bagus. Jadi ada yang harus menjadi keyakinan kita bahwa ternyata kalau saya melakukan hal seperti ini akan berdampak begini. Kalau saya menjaga kelas saya, berarti akan membuat saya di kelas ini menjadi nyaman. Betul tidak, Bro? Akan membuat saya menjadi senang untuk masuk di sekolah. Itu yang namanya keyakinan kelas itu. Kita bangun budaya positif, kita bangun kebiasaan yang baik, sehingga perlu atau penting bahwa keyakinan kelas itu perlu kita sepakati, perlu kita laksanakan, dan itu adalah muncul dari kalian sendiri. Bisa paham ini? Nah, kalau kemarin-kemarin itu kita mengenal namanya peraturan sekolah. Sekarang peraturan itu dirubah. Dari peraturan yang dulunya kita ditekan harus begini, harus begitu. Karena apa? Peraturan itu muncul dari guru atau dari sekolah. Kalau keyakinan kelas itu muncul dari kalian. Kalian mau menginginkan kelas kalian seperti apa? Itu yang dinamanya keyakinan kelas. Maka muncul nanti sebentar ini kalian akan menghasilkan suatu kesepakatan yang kemudian akan kalian laksanakan dan kalian akan jalankan di kelas masing-masing atau di kelas ini. Bisa? Bisa paham, Ical? Nah, sekarang
sebutkan tadi satu orang. Apa tadi? Nah, sekarang kalau menjaga kebersihan kelas itu masuk di mana dia? Disiplin, tanggung jawab, atau menghargai teman? Tanggung jawab. Menjaga apa tadi itu? Menjaga kebersihan kelas. Ya. Oke. Yang lain lagi. Angkat tangan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya masuk di mana? Membuang sampah disiplin atau tanggung jawab? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Siapa lagi? Zara. Memakai pakaian yang rapi. Masuk di mana ini? Disiplin ya. Pakaian rapi. Nah, ini disiplin. Apa lagi? Tidak boleh terlambat. Tepuk tangan dulu untuk Rehan. Yang tadi itu cuma Rehan yang berpikiran bahwa ternyata saya itu harus tepat waktu. Yang lain tidak berpikir bahwa di kelas saja. Padahal sesungguhnya intinya itu adalah bagaimana kita datang tepat waktu agar kita bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Nah, sekarang dia mau tanya, datang tepat waktu itu masuk di disiplin, tanggung jawab, atau menghargai teman? Disiplin. Disiplin. Oke. Ada lagi? Oh, ini apa tadi? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, baik Rehan. Datang tepat waktu itu jam berapa? Kita akan jam berapa? Jam 7 tepat. Berarti kita datang sebelum jam 7. Oke. Apalagi? Yang menghargai teman ini kayaknya masih kurang. Apalagi? Kalau kita melihat teman yang jatuh, apa yang harus kita lakukan? Menolong teman. Berarti itu menolong teman juga harus kita sepakati di sini. Bisa tidak? Kita menolong teman. Bisa. Ya, kenapa kalian tidak masukkan di menghargai teman? Menolong teman, menolong teman. Nah, menolong teman ini kan katakan misalnya ada teman yang sakit, kita carikan obat. Ada teman kita yang haus, kita carikan air. Itu namanya menolong teman. Jangan ada teman yang jatuh, langsung kita bully dia. Kita cari-cari, wah dia jatuh, tidak boleh ya. Atau itu bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan tidak? Ketika teman kita jatuh, kita bully dia, kita teriakin dia. Itu namanya menghargai teman atau tidak? Nah, oke. Nah, sekarang silakan masing-masing siswa menulis. Mungkin masih ada banyak yang ada di dalam pikiran kalian. Kira-kira keyakinan apa lagi yang harus kita tulis atau kita sepakati yang akan kemudian menjadi keyakinan kelas. Oke, silakan masing-masing siswa menulis di apa namanya, di kertas, kemudian tempelkan di sini. Oke, silakan. Oke, sudah ya? Silakan masing-masing menempel. Oke, silakan. Ambil. Silakan. Oke, sudah. Berikut. Oke. Ya.
Berikut. Oke. Berikut. Anggoro. Oke. Sarah. Oke. Ikut. Sherly. Oke, ikut. Rehan. Oke, terakhir Kanaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kalian sudah membuat keyakinan kelas yang kemudian nanti akan kalian jalankan di kelasnya masing-masing. Berarti kalian harus ingat itu. Tapi nanti Pak Guru nanti akan buat dalam bentuk catatan atau dalam bentuk yang seperti itu di kertas yang besar. Kalian tahu bahwa ternyata keyakinan kelas ini di kelas kita ini seperti ini yang harus kita laksanakan. Paham ya saya? Paham. Oke, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu sosialisasi pembiasaan budaya positif dengan tema bersama mewujudkan keyakinan kelas dengan menanamkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, yang terhormat Ketua Komite ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati orang tua siswa yang sempat hadir di tempat ini. Langsung saja pada maksud dan tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu tentang sosialisasi pembiasaan budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita calon guru penggerak angkatan 6 agar beliau bisa menyempatkan diri untuk menyampaikan apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Moderator yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk sekedar berbagi terkait dengan informasi yang telah kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan berproses di calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kesempatan ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk berbagi terkait dengan budaya positif sebagaimana tema yang kami angkat pada sore hari ini, bahwa bersama mewujudkan keyakinan kelas dengan menanamkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebagaimana tadi yang saya sampaikan, selama 2 bulan ini kami berproses, yaitu
itu tentu kita menyadari bahwa ini bukan suatu perjalanan yang mudah, ini perjalanan yang cukup melelahkan sehingga kami berada pada titik ini. Nah, di aksi nyata ini kami diberikan peluang untuk berbagi dengan teman-teman guru, pihak yang terkait dengan sekolah, dalam hal ini adalah komite orang tua siswa, untuk bagaimana kita menyamakan persepsi terkait dengan keyakinan kelas maupun pembiasaan positif yang kemudian kita terapkan di sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin semua sudah kenal dengan saya, tak perlu lagi saya sampaikan karena semua sudah kenal. Yang kita langsung saja capaian umumnya, saya kira mungkin di sini ada teman-teman yang sudah pernah mengikuti sosialisasi sebelumnya di kerukunan kelompok kerja guru sebelumnya, yang tak perlu saya sampaikan. Lanjut saja ya, budaya positif atau ekosistem positif. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara bila menyatakan bahwa menjadi seorang guru itu ternyata kita ibarat petani. Anak itu punya karakter sendiri, anak itu punya bawaan sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, bisa merubah mereka menjadi ini tanpa ada kesadaran mereka. Poinnya adalah kita hanya bisa menuntun anak itu agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Katakan misalnya anak itu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam diri anak itu ada setiap kebiasaannya itu ada dia berimbang terus. Buruk baik itu ada terus pada dia. Nah, tugas kita sebagai guru, kita menuntun mereka agar yang muncul itu adalah kebaikan pada diri mereka, atau yang biasa kita kenal dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu, itu adalah nilai kesepakatan yang berdasarkan aturan agama maupun berdasarkan aturan-aturan yang disepakati oleh orang banyak. Jadi kalau misalnya ada, saya berikan contoh bahwa itu anak katakan misalnya dia berpikir bahwa Pak Guru, saya itu maunya masuk jam 10. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita harus mengiyakan, karena sesungguhnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah kita memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita harus jaga. Tapi kembali lagi kepada nilai kebajikan universal, bahwa kita harus berdasarkan kesepakatan bersama bahwa masuk itu jam 7. Ini berdasarkan kesepakatan sekolah. Nah itu tadi yang saya sampaikan, kebijakan universal. Jadi kita kembali tadi ke sini bahwa kita guru itu menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Ibarat kita itu petani, kita itu hanya mampu merawat tumbuhan itu supaya dia berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita cabut rumputnya, kita misalnya sirami dia dengan pupuk yang pas. Sama juga dengan halnya mendidik anak. Kita tidak bisa paksakan bahwa anak itu kau harus mengikuti saya. Ini perubahan paradigma pendidikan yang sekarang Bapak Ibu. Bahwa ternyata kita guru itu kita hanya menuntun. Tuh. Inilah yang disebut dengan paradigma, pandangan teori kontrol. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita hanya mampu menuntut anak, jangan sampai anak itu dia sesuai dengan maunya. Itu tadi kita harus berbicara pada nilai-nilai kebajikan universal. Ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi Bapak Ibu. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Murid itu akan mau itu karena memang sesuai dengan kebutuhannya. Saya berikan contoh misalnya, kita paksa anak itu untuk datang tepat waktu. Di dalam hatinya anak itu kadang dia tidak mau datang tepat waktu. Karena itu tadi bukan dari kesadaran dari dirinya. Maka itu ilusi bahwa ternyata kita guru itu mampu mengontrol murid. Ilusi yang kedua bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini yang mungkin saya pernah berpikir bahwa dulu itu kadang banyak orang tidak sekolah itu karena ada sebuah ilusi ini, bahwa ternyata kita membuat mereka bersalah itu menguatkan karakter mereka. Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat di teori kontrol yang selanjutnya. Kemudian yang berikut bahwa ilusi bahwa semua penguasa
penguatan positif itu adalah bermanfaat. Penguatan positif kalau kita berpikir bahwa itu merupakan penguatan karakter, tapi ternyata itu ilusi. Kita berikan contoh, bisa saya berikan satu ilustrasi. Ada sebuah anak ketika datang ada suatu kelas, itu anak-anak itu sudah ribut sekali. Ketika kita memberikan sebuah harapan bahwa yang tidak ribut nanti saya akan berikan dia hadiah gula-gula, pasti anak-anak itu akan tenang. Nah sekarang ketika dia berganti guru, misalnya dia tidak hadir, dan guru ini tidak tahu bahwa ternyata ada penguatan positif yang tersebut dilakukan di kelas itu, apa yang terjadi? Pasti anak-anak akan kembali lagi ke posisinya semula, bahwa dia akan ribut, dia susah untuk diatur. Karena tadi penguatan positif yang menguatkan karakter anak itu ternyata dia ilusi. Kemudian yang berikut adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi mungkin saya juga, kita semua bahwa kita kadang memaksa anak-anak didik kita, harus begini, duduk begitu, tidak boleh ganggu temannya. Padahal sesungguhnya semua perbuatan manusia itu kan pasti ada tujuannya. Cuma kita yang tidak respect atau tidak belum bisa menangkap bahwa kira-kira kebutuhan apa nanti yang dia butuhkan ini anak. Kita akan cerita nanti sebentar di slide ini. Oke, stimulus kontrol saya kira sudah tidak usah lagi ini. Itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa kadang kita ada pemaksaan yang kita menganggap bahwa itu adalah disiplin. Nah kalau berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kemudian diadopsi menjadi suatu materi atau pola pendidikan kita hari ini, bahwa budaya kita itu maknanya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah kecenderungan kita berpikir bahwa disiplin itu adalah hukuman dan seterusnya, hukuman dan pemaksaan. Itu tadi, makanya paradigma itu kita harus ubah bahwa ternyata adalah kepatuhan, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu Bapak Ibu. Nah ini dia yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap manusia itu melakukan hal pasti ada tujuannya. Teori motivasi yang disampaikan oleh siapa namanya, Gosser, ini Gosser dan teori Gosser ini, dia mengatakan bahwa motivasi eksternal dan internal. Harapannya kita Bapak Ibu, yang berkembang pada siswa itu adalah motivasi internal Bapak Ibu, disiplin positif namanya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ini hukuman. Kadang kita berpikir bahwa kita membuat peraturan begini, bahwa kita harus datang tepat waktu, tanpa kita melibatkan anak-anak bahwa harus kita punya kesepakatan supaya mereka muncul dari dirinya bahwa oh ternyata kalau kita datang jam 7 itu ini atas kesepakatan kita, bukan dari tekanan pihak lain. Kemudian yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan. Itu tadi yang saya sampaikan, saya gambarkan tadi, bahwa ada penguatan positif yang datangnya dia dari luar, bukan dari diri anak. Nah, harapannya kita Bapak dan Ibu, penguatan atau kontrol itu berada pada nomor 3, menghargai dirinya sendiri karena itu muncul dari dirinya Bapak Ibu. Nah ini ada sebuah ilustrasi, saya kira kita lanjut saja. Ini juga pengaruhnya jangka pendek. Nah ini terkait dengan hukuman dan konsekuensi, saya kira cukup. Ini dia antara hukuman dan konsekuensi itu. Kalau hukuman itu Bapak Ibu dia muncul secara tiba-tiba. Kalau terlambat ya push up 20 kali tanpa ada kesepakatan, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi segala bentuk kontrol yang disampaikan kepada anak-anak tanpa ada kesepakatan dari mereka itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu kita sudah sepakati dengan anak, tapi dia masih dalam posisi kontrol yang eksternal. Hukuman konsekuensi perbedaannya nanti saya sharing di teman-teman, kita lanjut saja ya, kita sharing nanti karena ini waktunya cukup panjang ini. Nah ini jawabannya. Kadang kita di sekolah itu berpikir bahwa kenapa anak ini begini ya. Kita semua pasti stres melihat anak yang sikapnya agresif, melihat anak sikapnya yang tidak mau diatur. Nah ini tadi, mungkin kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup,
Kemudian yang kedua adalah cinta kasih atau rasa kasih sayang. Kemudian yang berikut penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu apa namanya? 5 kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan oleh Goser. Nah ini dia, sebelum kita lanjut ke pemahaman itu tadi, saya harap Bapak Ibu ada sebuah ilustrasi terkait kasus yang ada di slide yang kami sampaikan. Saya mohon Bapak Ibu teman-teman untuk bacakan dulu sekitar 5 menit, dan kira-kira menurut teman-teman apa yang menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari kelima kebutuhan tadi itu kira-kira dari kasus ini apa Bu? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Jaya, Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Saya simpelkan, saya konkretkan saja Ibu, kira-kira kebutuhan apa ini yang menurut Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia apa yang dia tidak penuhi? Bertahan, cinta kasih. Terus ada yang lain? Bertahan hidup. Bertahan hidup, cinta kasih, bertahan hidup. Ada lagi? 2 ya, cinta kasih, bertahan. Oke. Nah, coba kita lihat ini. Sebagaimana yang saya sampaikan dari awal bahwa semua tingkatan manusia itu pasti ada tujuannya. Apakah itu tujuan yang positif, tujuan positif maupun tujuan yang negatif. Semua kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini jelas ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi. Dia dari luar Bapak Ibu, bukan dari dalam. Nah misalnya kesehatan, rumah makan dan seterusnya. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanyakan oleh ibu gurunya, Ambar, perasaan aman, ya, tanyakan oleh ibu gurunya, dan orang adalah karena ia lapar. Nah kalau jawabannya adalah karena ia lapar, maka jelas kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Nah makanya kita di sekolah ini, kalau yang dulu itu ada yang namanya makanan-makanan tambahannya. Itu mungkin konsepnya seperti ini. Wah ketika anak-anak yang agresif sering berebut makanan dari temannya, mungkin bisa terpenuhi dengan itu. Nah karena ketika anak itu, kita saja, bukan jangan anak ya, semua manusia itu kapan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, jelas akan dia cari cara untuk bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah itu dari sisi positif maupun negatif. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, manusia itu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Tugas kita sebagai guru adalah kita memendam positif dan negatif dan memunculkan yang positif. Ini. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dan 3 kebutuhan itu dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, artinya perasaan dan seterusnya. Nah, dalam kasus di atas Bapak Ibu, ketika Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, itu dia cari perhatian. Berarti dia menginginkan kasih sayang. Dia mencari perhatian. Itu dalam satu kasus Bapak Ibu. Makanya penting sekali kita guru untuk melihat kasus itu dari berbagai perspektif. Jangan kita ketika anak ini dia mengambil makanannya, kita langsung ini dia tidak kebutuhan dasar yang dia tidak penuhi, ternyata dia hanya makan. Ternyata dia mencari perhatian. Itu tadi dari kita guru. Kemudian yang berikut, penguasaan. Penguasaan ini ibaratnya dia kayak jago-jago begitu. Ya, pokok kuasa. Nah, Bapak Ibu, pokok kuasa ini yang kita sampaikan adalah dia kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, mungkin di kelas kita Bapak Ibu,
banyak yang kita dapatkan seperti itu. Ternyata siswa yang seperti ini kita harus memberikan dia tugas tambahan. Kita terlibatkan waktu diskusi ruang kolaborasi. Saya angkat kasus yang seperti itu dan ternyata saya dapat solusinya. Bahwa ketika anak yang agresif sering ganggu temannya, yang kita mengidentifikasi bahwa ternyata dia kebutuhan penguasaannya ini tidak terpenuhi, maka kita berikan dia tugas tambahan. Misalnya dia ketua kelas, kasih dia, karena dia ingin mengatur teman-temannya. Ya. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya diperhatikan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia. Ya, pasti kan kita pikir apa kami bekalnya? Biarkan saja. Kemarin itu dia bikin saya begini, ya pikir saya takut dia. Itu berarti dia itu penguasaannya, dia kebutuhan penguasaannya yang dia tidak dibutuhkan. Biarkan saja, itu alih kemarin dia kasih saya, dia kasih saya, dia pikir saya takut dia. Itu biarkan begitu. Ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu kemudian kita berikan dia perlakuan khusus. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita sudah bahas juga di ruang kolaborasi, bahwa ternyata kalau anak yang seperti itu kita berikan dia tugas tambahan yang kemudian menjadi tanggung jawabnya di kelas. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, seperti kasus di atas bahwa ketika dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawanya dari rumah, misalnya. Nah, ini bosan ini Bapak Ibu, ini baru satu kasus ya. Nanti mungkin ada kasus-kasus selanjutnya nanti yang kita akan perlu diskusikan. Yang kelima adalah kesenangan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya. Karena bisa tergontok di muka kami. Jangan kita merasa bahwa ternyata, dia ini begini, anak ini apa? Dia selalu ganggu temannya. Mungkin karena dia senang ya temannya menangis, dia senang temannya mungkin dia ketika dia kejar-kejar dia senang. Nah kebutuhan itu mungkin yang harus kita penuhi. Nah ini di Bapak Ibu. Dari semua 5 kebutuhan itu tentu kita sebagai guru pendidik itu harusnya punya posisi kontrol Bapak Ibu. Kita harus mengontrol agar sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa jangan sampai pembiasaan negatifnya yang muncul. Harapannya kita adalah pembiasaan positif yang muncul. Karena setiap manusia itu dia berimbang terus. Baik buruk itu ada pada diri manusia. Tugasnya kita guru adalah kita berusaha semampu kita bahwa untuk memendam yang buruk muncul yang positif. Ini dia Bapak Ibu. Ini posisi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, kita memposisikan diri sebagai teman, memposisikan diri sebagai pemantau dan memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, coba lihat Bapak Ibu, identitas gagal dan tidak gagalnya. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ternyata kita masuk dalam kontrol dari luar yang identitasnya gagal Bapak Ibu. Ini bukan saya yang karang, tapi ini berdasarkan penelitian dan riset dari ilmu psikologi. Gisel dan siapa tadi? Ini dia. Ternyata penghukum itu membuat identitas gagal anak. Nah, tinggal kita melihat Bapak Ibu, bahwa kita kira-kira berada pada posisi yang mana. Semua ini kita pernah berada pada posisi yang ini, Bapak Ibu. Kita pernah merasa menghukum anak. Nah, ini dia ciri-cirinya. Guru berbuat, menghati, menunjuk, kau ini begini, baik. Kamu injak begitulah. Nah, ini semua pernah kita lakukan. Ini dia. Sorry. Itu dia. Guru berbuat, menghati, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Jujur saja ini pernah. Saya juga pernah seperti ini dan ternyata itu saya berada pada posisi menghukum. Kalau merasa bersalah itu kita menyatakan, ibu pernah bantu kau pernah berjanji dengan ibu kemarin bahwa tidak terlambat. Ternyata aku terlambat. Saya menyesal sekali. Kenapa saya kasih tahu kau? Dia merasa bersalah kasihan. Ternyata ini identitasnya gagal. Padahal kita berpikir bahwa ini adalah penguatan.
kemarin itu saya kok bilang ke bapak kemarin, saya juga pernah begitu. Kita semua sama. Ternyata kau tidak tepati waktu. Ibu sangat menyesali. Kenapa saya kasih tahu kau kemarin? Nah, ternyata dia berada posisi membuat dia merasa bersalah, Bapak Ibu, secara psikologinya. Kemudian yang berikut teman. Nah, sampai di PPG kemarin, saya merasa bahwa ternyata teman ini adalah itu pendekatan yang betul-betul dia menguatkan karakter anak. Ternyata di sini memang dia menguatkan, tapi dia masih berada pada posisi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Cirinya adalah guru sering berkata bahwa membuat alasan-alasan untuk muridnya agar dia merasa seakan-akan tersanjung. Bahwa saya ini berteman dengan ibu guru, biarpun saya terlambat ini, tidak apa-apa itu. Nah, di sini nanti kita akan cerita-cerita kegiatan-kegiatan apa kemudian yang apa yang dilakukan oleh guru. Yang berikut adalah pemantau. Pemantau itu biasanya dia berada pada posisi dia bertahan dengan kesepakatannya. Misalnya di kelas itu kita datang harus jam berapa? Jam 7. Oke. Dia datang. Kau ini sudah 3 kali terlambat. Padahal kita sudah sepakati. Nah, itu kita namanya posisi pemantau. Dia menghitung berapa kali anak itu melakukan pelanggaran. Begitu. Dan yang harapannya kita Bapak Ibu, kita berada pada posisi itu manajer. Jadi ketika anak melakukan kita melakukan kontrol kepada anak itu, maka kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan kita berdiskusi dengan anak. Persoalannya kita di sekolah dasar ini adalah bagaimana kelas 1 dengan kelas 2. Nah ini yang kemudian kita harus ibu jana harus benar-benar cerdas untuk melihat ini. Jangan sampai anak ini, karena ini rentan sekali Bapak Ibu kita di sekolah dasar ini. Jadi poinnya adalah kita sebagai manajer itu, guru itu harus berbuat. Kita sering kalau anak melakukan kesalahan, nah kenapa melakukan ini? Oh begitu. Oh ternyata kalau ibumu belum datang, seharusnya apa yang harus kita lakukan? Bangun coba begitu ya. Kita harus ternyata bangun. Artinya supaya anak itu dia membuat alasan sendiri. Itu tadi yang saya sampaikan bagaimana kelas 1 dengan kelas 2. Kalau kelas 3 kan kita komunikasi dengan baik. Nah, lanjut, guru sering berkata seperti ini. Ini dia Bapak. Kalau di penghukum, guru itu sering berkata, kalau kamu tidak melakukan itu, awas ya. Awas. Kalau kau terlambat besok, awas. Hari ini kau terlambat, saya masih maafkan. Besok kau terlambat, awas kamu. Nah ini ternyata kita berada pada posisi ini Bapak Ibu. Saya juga pernah lakukan seperti ini. Sampai saya ikut di PPG, sampai saya sertifikasi, saya pernah mengatakan seperti ini. Kau ini, sampai kita salah. Kita bilang kau begini, kau masih terlambat terus. Nah ini, ternyata itu dia masih masuk di identitas gagal Bapak Ibu. Anak itu dia merasa gagal sekali. Dia tidak berhasil, membuat merasa bersalah. Nah, kamu seharusnya kamu tahu, ibu lelah sekali. Ya, saya stres. Itu. Jadi ada pasti kata-katanya, jangan sampai kita membuat anak itu merasa bersalah. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena berdasarkan penelitian lagi dia masuk di identitas gagal Bapak Ibu. Nah, saya kira mungkin di tema ayolah lakukan itu untuk ibu. Seakan-akan kita giring anak itu supaya dia merasa berteman dengan kita. Dia memang masuk di konsep sudah masuk di identitas berhasil, tapi dia kontrolnya dia masih dari luar. Dan ini mungkin bisa kita lakukan. Apa peraturannya itu tadi? Jadi itu kau kita sudah buat aturan begini, ternyata kau lakukan seperti ini. Nah ini Bapak. Kalau di posisi kita sebagai manajer, maka itu tadi kita harus berkomunikasi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau memangnya jam 7 itu tidak siap, nah kita masuk jam 8 bagaimana? Tapi kan biasa mereka punya tawaran-tawaran. Nah itu hasilnya Bapak Ibu seperti ini. Hasilnya memberontak menyalahkan orang lain dan dia sering berbohong. Ketika kita berbohong, kau ini begini, menghati-hati gitu. Dia sering berbohong Bapak Ibu. Kemudian merasa bersalah, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Ada pernah sebuah kasus, tidak tahu saya pernah di SD Keraton dulu. Anak itu ketika dia pulang, dia pasti lapor ke ibunya. Karena di rumah dia dihantam terus begini. Dia dibuat merasa bersalah. Kenapa kau tidak katakan? Pasti kamu ini main-main di sekolah. Akhirnya dia merasa bersalah. Dan itu terbukti. Anaknya ada anaknya. Nanti saya sampaikan. Dia sering ketika di rumah itu dia membuat alasan-alasan meyakinkan ibunya berbohong bahwa ternyata itu gara-gara teman. Itu luar biasa itu. Dan itu
dia masuk identitas gagal Bapak Ibu. Dia menyembunyikan kebohongannya sehingga dia seakan-akan orang tuanya itu merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar. Padahal ini kemarin itu baru kelas 4 SD. Karena itu tadi di sekolah mungkin kita tidak deteksi bahwa kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Di rumah juga seperti itu. Akhirnya dia sikapnya seperti itu. Dengan teman hasilnya adalah ketergantungan. Jadi tadi ilustrasi yang pertama tadi ketika misalnya kita berikan penguatan positif, hadiah, imbalan dan seterusnya, kalau bukan guru kita lagi dan kita tidak sampaikan ke guru yang mengganti kita, pasti itu akan kembali lagi. Nah, dia tergantung dengan guru itu. Bahwa saya dulu di Pak Yudan itu dikasih roti kalau saya mencapai. Kenapa di guru ini tidak? Berhenti Bapak. Nah, kan begitu. Itu tadi karena kita menganggap berteman, itu memang betul bagus. Masih dia posisi aman. Dan harapannya kita ada pada posisi manajer. Bapak Ibu. Nah ini menyesuaikan diri bila diawasi, memantau. Kan siswa itu kadang kita lihat, dia itu pasti dia cari teman-temannya itu dia. Pokoknya sesuaikan seakan-akan dia tidak merasa bersalah. Nah ini menguatkan pribadi. Nah itu saya kira kalau penguatan dari diri itu jelas hasilnya akan menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas yang dimaksudkan Bapak Ibu di sini adalah memori yang ada di dalam perasaan siswa itu, memori otaknya. Di situ bisa saja peristiwa ataupun tokoh ataupun orang lain. Jadi ada sering kita temukan itu ketika kita istilahnya pinta sama anak, ketika dia cerita yang saya tidak mau tegur begitu, dia jahat sekali. Nah itu dia karena ada di otaknya kan kita posisinya kita berada pada sini, meletakkan kita di luar dunia mereka yang berkualitas. Apa mau berkamu? Dia apa tuh bintang di baru-baru berbahaya. Nah itu, sama juga dengan ini, membuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, tapi dia masih dari luar. Palingan dia bilang, kita hargai saja ibu guru itu karena mantan guru kita, karena dia cuma berpikir begitu. Nah, ini yang berteman yang betul. Kadang kalau posisi berteman itu kadang siswa itu biarpun kita tidak tahu itu gurunya kita kira dia karena kita pernah dikasih ini sama dia. Nah, guru itu kasih yang paling baik karena dia kalau di guru itu kalau kita menjawab dikasih kita roti. Nah itu berarti kan motivasinya dia ada karena guru itu tadi eksternalnya. Kemudian yang berikut adalah pemantau. Murid meletakkan guru dan peraturan. Nah ini pasti dia kaitkan lagi dengan kita dulu disiplin itu karena aturan dia buat begini. Bukan karena itu lagi, bukan karena dari dirinya, karena adanya aturan-aturan yang kita buat di sekolah, sehingga kita menjadi tertib dan lain sebagainya. Nah itu tadi, murid meletakkan dirinya, berarti dia muncul dari dirinya sendiri. Oke, saya kira seperti dia mengulangi kesalahan, dampak para murid mengulangi kesalahan. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan posisi kontrol kita Bapak Ibu, tentu kita harus punya strategi. Strategi yang kami pelajari di sini adalah kita berbagi tentang restitusi. Itu tadi, restitusi itu adalah penguatan yang kemudian datang dari diri siswa. Ini dia, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada posisi atau kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses ini lagi-lagi berdasarkan dari penelitian Dr. Poset terkait dengan psikologi anak. Nah, ciri-cirinya adalah seperti ini, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua restitusi adalah memperbaiki hubungan. Maksudnya hubungan dengan teman-temannya. Ketika misalnya ada kasus anak yang berkelahi misalnya, kenapa kalau orang berkelahi? Nah kita itu tadi kita tanya-tanya tadi yang posisi kita sebagai manajer itu kita berikan pertanyaan-pertanyaan kemudian yang menguatkan mereka sehingga kita bisa menyimpulkan dan mengambil solusi daripada persoalan yang mereka hadapi. Jangan kita hindari Bapak Ibu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Nah itu artinya kita memberikan hukuman kepada siswa sehingga dia merasa muncul rasa bersalahnya. Jadi kita cari solusi, kita buat pertanyaan-pertanyaan seakan-akan bahwa solusi itu muncul dari mereka. Tuh. Tawaran bukan paksaan. Itu restitusi menuntut melihat ke dalam dirinya. Saya kira jelas. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang
mendasari tindakan. Itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa dia berlaku seperti ini. Mungkin kebutuhan penguasaan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang tidak terpenuhi, dan seterusnya. Restitusi adalah cara yang baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi walaupun tindakan kita begini kita merancang sebuah tindakan, kalau perubahan karakter anak itu tidak ada, saya kira itu pendekatan yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Itu tadi. Jangan kita menyalahkan anak, jangan kita menyalahkan si A atau si B, tapi kita lebih menawarkan pada solusi. Itu cirinya dia. Restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompok yang dimaksud di sini Bapak Ibu, pada kondisinya bahwa dia seakan-akan sudah tidak ada beban lagi. Contoh misalnya anak itu kadang dia bilang, kemarin saya pukul hijau ya, hari ini pasti mungkin dia balas, saya akan jaga-jaga. Nah, itu memunculkan rasa dendam pada anak. Itu dia terpancing terus rasa dendamnya. Kalau tidak ada solusi yang kita tawarkan dari kita, kalau sudah ada solusi yang mereka tawarkan tadi, restitusi ini, mereka sudah akan kembali lagi. Bahwa kita sudah selesaikan. Tapi kalau kita, kau yang salah, gara-gara kamu ini, kita berasa bahwa itu sudah selesai karena kita menyalahkan tadi yang memukul. Tapi dendamnya yang dipukul tadi ini, kita bisa pastikan bahwa dia selesai tidak. Kalau kita berikan tawaran kepada mereka, maka itu muncul dari mereka sendiri. Nah, ini saya kira segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang akan kita lakukan ketika mengontrol siswa yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, langkah pertama adalah kita stabilkan identitasnya dulu. Kita misalnya berikan pertanyaan, "Woi, Ijam, kenapa kalian melakukan seperti ini?" Pasti mereka akan bertanya. Buat bahwa ternyata buat kesalahan itu biasa. Bapak guru juga pernah baku pukul dulu itu. Nah itu, seakan-akan perbuatannya ini adalah hal-hal yang biasa, yang tidak terlalu yang tidak terlalu serius untuk ditangani. Bahwa ternyata kasus ini biasa-biasa saja. Ini dia. Kita buat pertanyaan seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau misalnya ada yang anak yang baku pukul, pernah baku pukul. Pernah juga itu. Tapi dengan teman saya kita sudah biasa-biasa. Ya seakan-akan mereka menganggap bahwa itu ternyata hal biasa saja. Tidak, bukan hal yang yang terlalu penting untuk kita muncul dan rasa dendam. Nah, ini langkah pertama. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan yang hal seperti itu? Apa salahnya? Pasti anak-anak dia melakukan jawaban yang seperti ini, bahwa saya melakukan hal seperti ini karena begini. Nah, posisi kita di mana? Posisi kita adalah untuk menstabilkan tadi, untuk menstabilkan bahwa ada tindakan-tindakan yang sepatutnya kita lakukan, bukan memukul dan bukan sebagainya. Ada tindakan alternatif yang kemudian tidak merugikan salah satu anak. Itu Bapak Ibu. Yang kita jaga adalah jangan sampai anak yang satu merasa dirugikan. Itu fungsinya restitusi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang sebagaimana tadi, bahwa ternyata kita di kelas ini kalau kita baku pukul dengan teman, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi yang kita pernah lakukan di kelas. Misalnya anak yang terlambat, kalau kita terlambat itu apa yang harus kita lakukan? Nah itu tadi keyakinan kelas itu. Kita menanyakan kesepakatan apa kemudian yang kita buat di sekolah ini. Nah itu saya kira nanti kita sharing saja. Oke, Bapak Ibu, ini hanya saya tampilkan bahwa budaya positif itu kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Inilah kami sekarang calon guru penggerak itu sudah berada pada posisi ini, Bapak Ibu. Budaya positif. Yang pertama tentang ini, yang kedua tentang ini, yang ketiga tentang ini, yang keempat tentang ini, dan kelima adalah kami sudah berada pada posisi ini. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu ada yang kemudian mengikuti program guru penggerak ini, kita bisa sharing lagi terkait dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kembangkan, kemudian kita bisa berbagi nanti praktik-praktik baik apa yang kemudian kita terapkan di sekolah. Saya kira
cukup Bapak Ibu apa yang menjadi bahan presentasikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, saya di sini bukan sebagai pemateri ataupun instruktur. Saya di sini adalah hanya berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait dengan apa yang telah kami jalani, apa yang telah kami dapatkan selama berproses di calon guru penggerak selama 2 bulan ini. Mungkin seperti itu yang perlu kami sampaikan. Kalau ada yang bisa kita mungkin sharing atau berbagi, saya berikan kesempatan kepada teman-teman, mungkin bisa ada yang masih kira-kira bagaimana kalau seperti ini. Ada? Cukup ya? Ya oke, nanti mungkin kita walaupun nanti bukan di sini, kita bisa diskusi di tempat lain, di kantor atau di kelas-kelas kita. Kalau ada mungkin yang belum dipahami, kita sering berbagi saja, karena sebagaimana yang saya sampaikan kemarin waktu ada pengawas itu, bahwa ini pendidikan ini Bapak Ibu, dia berproses terus seperti IT. Jadi kadang kemarin kita berpikir bahwa ternyata kalau pemuatan itu bagus, ternyata dia bisa masuk identitas gagal Bapak Ibu. Ya, itu karena perkembangan zaman sesuai mereka ahli-ahli pendidikan ini, dia melakukan riset terus ini. Karena jujur saja, mungkin mereka menganggap bahwa kita ini lagi sakit, mungkin pendidikannya kita. Jadi mereka melakukan riset terus sehingga memunculkan ide-ide dan perspektif yang seperti itu, seperti teori-teori kotor dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi sosialisasi pembiasaan budaya positif dengan tema bersama mewujudkan keyakinan kelas dengan menanamkan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad SPD selaku calon guru penggerak angkatan 6. Dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas materi yang telah dibawakan. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menjadi acuan kita sebagai guru dan orang tua dalam mendampingi, membimbing dan mendidik anak-anak kita ke arah yang lebih baik dengan menerapkan atau menanamkan budaya-budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Demikian berakhirnya materi sosialisasi dari teman kita Pak Ahmad selaku calon guru penggerak. Maka berakhir pula kegiatan sosialisasi pembiasaan budaya positif dengan tema bersama mewujudkan keyakinan kelas dengan menanamkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Jika ada